Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa pada pagi hari ini kembali saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang sangat mengasihi Tuhan, yang tidak liburan ya, atau mungkin kemarin sudah liburan, tetapi hari Minggu harinya Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan bicara mengenai murid yang menghasilkan buah. Nah, sebelumnya izinkan saya mau menayangkan satu video kurang lebih 5 menit ya. Ini adalah salah satu dari kegiatan kami di Kalimantan. Kami baru saja bertransaksi satu bidang tanah yang baru yang rencananya tentu akan digunakan. Gereja-gereja adalah sekarang ini kami sedang membangun rumah belajar. Jadi supaya kontekstual, ini kita akan bicara mengenai pemuritan, ini juga ada pemuritan. 5 menit, terima kasih. Kami baru saja bertransaksi satu bidang tanah yang baru yang rencananya tentu akan digunakan untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pengembangan rumah pendidikan, rumah belajar bagi anak-anak yang putus sekolah, yang kurang mampu, dan nanti akan dikembangkan untuk berbagai kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak muda, generasi yang menjadi harapan bangsa. Tentu saja ini adalah bagian dari pelayanan DHS Ministries untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukan cuma pertolongan rohani, tetapi juga pertolongan mental. Kesan saya selama mengajar di Rumah Belajar Bukit Batu tentu sangat senang dan antusias karena saya dapat terlibat langsung dalam pencetakan generasi-generasi yang akan memimpin bangsa ini, memimpin kota ini ke depan. Hal-hal baik yang boleh kami saksikan di tahun-tahun sekarang ini adalah komitmen anak-anak itu mulai tumbuh, terbukti mereka sangat antusias untuk hadir mengikuti proses belajar mengajar di Rumah Bukit Batu. Kami boleh bercerita bahwa ketika Rumah Belajar Bukit Batu dimulai jam 4, mereka anak-anak sudah mulai hadir, bahkan di jam 1, bahkan jam 2 mereka sudah ada di tempat Rumah Belajar Bukit Batu tersebut. Kami sungguh berharap anak-anak di Rumah Belajar Bukit Batu ini dapat dirawat dan diperhatikan sampai kita bersama-sama menuai hasil yang sudah kita tabur dari sekarang. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja dan saya selalu berdoa Tuhan senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Hari ini kami dalam persiapan menuju proyek pembangunan rumah belajar. Tukang-tukang sudah tersedia, alat-alat untuk membangun sudah tersedia. Namun seperti yang biasanya kami lakukan, kami mau menyerahkan semua proses kegiatan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa di tempat itu dan kami mau menyerahkan seluruh pekerjaan Tuhan di sana untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini akan dilakukan prosesi peletakan batu pertama dan juga kami akan sama-sama berdoa menaikkan pujian dan penyembahan buat kemuliaan nama Tuhan.
Bapak Surgawi, kami ada di ujung tanah yang Engkau sudah berikan buat kami. Dan Engkau tahu bahwa di tempat ini akan dibangun satu kompleks rumah belajar bina generasi dengan berbagai sarana dan fasilitasnya. Tapi Engkau juga sudah mengatakan bahwa penyertaan-Mu sempurna dan kami percaya sejak saat tempat ini kami injak, Engkau akan menyertai dan akan memberkati. Dalam nama Yesus. Kami berkati dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami baru saja melakukan prosesi peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah belajar bina generasi. Kami mengucap syukur buat pekerjaan Tuhan yang sudah berlangsung sekian lama di tempat ini. Dan karena itu kami rindu kemuliaan Tuhan makin dinyatakan di tempat ini. Kami berdoa mulai dari hari ini nama Tuhan makin ditinggikan dan dipermuliakan. Dan terima kasih untuk semua dukungan, doa, dana, dan segala support lainnya yang memang sangat kami butuhkan untuk pembangunan tempat ini. Dan juga untuk melengkapi tempat ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ayo semangat, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bicara mengenai murid yang menghasilkan buah. Dan tadi adalah salah satu contoh belajar bahwa menjadi murid itu memang tidak mudah karena harus bertindak demi menghasilkan buah. Ibu Bapak sejat yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Oke, kita baca sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Mungkin sambil PowerPoint-nya coba ditayangkan ya. Bapak Ibu sekalian, apa artinya menjadi murid? Kalau menjadi murid itu saya ingat dengan peristiwa waktu saya masih remaja, ya tahun 80-an, sering nonton film silat. Ya mungkin di sini juga ada yang senang nonton film kungfu gitu ya. Dalam hal ada orang berguru kepada satu tokoh, ya kan? Dia ikut tokoh itu kemanapun berada, dia belajar sesuatu ilmu karena dianggap ilmunya cukup tinggi, hebat. Dan dia akan terus belajar sampai dia berhasil menyerap seluruh ilmu dari gurunya. Nah kalau konteksnya adalah murid Kristus, berarti kita sebagai murid Kristus akan belajar dari Yesus Kristus. Hingga kita berhasil menjadi serupa dengan Dia, menjadi seperti Dia dalam karakter, dalam kehidupan kita, kebiasaan hidup kita. Oke? Nah jadi di dalam hal ini, konteks menjadi murid ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, hari ini kita dalam posisi menjadi murid atau bukan murid? Menjadi murid atau cuman sampai level menjadi penggemar? Kalau penggemar seperti yang kemarin tuh tanggal 29 rame-rame ya kan. Wah ngantri tiket, war tiket rebutan. Cari tempat duduk paling bagus untuk bisa salaman dengan tokoh yang dikagumi. Habis itu tangannya nggak dicuci 3 hari. Supaya apa? Masih ada bekasnya. Tapi habis itu penyanyinya pulang nggak ikut. Karena kita bukan muridnya dia. Tetapi kalau orang-orang yang jadi muridnya orang itu, mereka akan ikut kemanapun artis-artis itu melangkah. Nah, apakah kita jadi murid Yesus atau bukan? Fenomena gereja masa kini, ada 2 yang saya mau tampilkan. Gereja masa kini itu gereja yang ramai. Salah satunya ya, belum tentu ini di tempat ini terjadi, tetapi memang ada sejumlah gereja fokus pada jumlah jemaat. Kenapa? Karena kalau jemaat banyak, biasanya kolektenya banyak, perpuluhannya juga banyak, jadi gerejanya adem. Ya kan? Fasilitas terjamin, uangnya ada. Karena itu sejumlah gereja repot
mengatur acara supaya meriah. Praise and worship-nya dibuat konser. Kalau perlu undang artis-artis terkenal. Juga pengkhotbahnya kalau bisa yang jago melucu. Yang kalau dari awal sampai akhir tuh ngelucu aja begitu. Ya, karena kesannya jadi seru. Bapak Ibu Saudara jangan salah, pujian dan penyembahan itu penting. Sangat penting. Ya, harus ada memang dalam kegiatan ibadah kita. Khotbah lucu, menarik, boleh-boleh saja. Suasana ibadah yang dibangun menggugah emosi sampai nangis-nangis dan sebagainya itu boleh-boleh saja dibangun, baik-baik saja. Namun bukan itu tujuan utama gereja. Yesus tidak pernah memerintahkan kumpulkan massa, buat keramaian, tidak pernah. Yang Yesus perintahkan dalam amanat agung apa? Pergi, jadikan murid. Itu yang Yesus sampaikan. Oke? Fenomena kedua, penampilan rohani. Hari-hari ini kita hidup di zaman ketika banyak orang ingin terlihat holy, rohani. Kalau perlu di atasnya ada bundaran itu, halo-halo begitu. Ya kan? Kayaknya kalau dari jauh, wah ini bagian kerajaan sorga. Bagus gitu kayaknya. Dan kalau bisa ada karunia-karunia rohani dong. Nubuat, ngusir setan, ya kan? Wah pokoknya semua diusir. Ya, ada karunia kesembuhan, ada tanda-tanda ajaib mujizat. Tidak salah itu, sama sekali tidak salah. Terdengar keren dan seru memang. Oke? Dan pastinya kalau ada kebaktian KKR, kesembuhan ilahi, KKR mujizat, yang datang banyak apa sedikit? Banyak. Karena banyak orang memang butuh mujizat. Salah? Tidak. Kita memang butuh mujizat Tuhan setiap hari. Amin. Orang sakit pasti mau sembuh, betul? Ya gak mau lah sepanjang hidup sakit, pasti gak mau. Semua butuh. Oke? Butuh kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kalau dari hukum ekonomi itu disebut ada demand-nya. Ya, ada kebutuhan. Karena itu memang kalau ada supply-nya, wah ada orang-orang yang bisa usir setan, adakan tanda ajaib mujizat, laku, laris. Seperti botol ketemu tutup. Ada spesialis pengusir-pengusir setan. Ada tanda-tanda ajaib. Orang berbondong-bondong ngelihat tandanya, di temboknya ada muka loh gitu. Wah, ada air keluar, ditempatin bawa botol semua begitu. Kesannya cuma sampai pada tanda. Pertanyaannya, kalau diadakan konser doa, rame enggak? Sepi. Apalagi kalau Pak Sukamto bilang, kita mau adakan pendalaman Alkitab ya. Berapa yang datang Pak kira-kira? 3, 4. Ya, itu aja kayaknya udah banyak gitu. Sayangnya Bapak Ibu, Tuhan tidak sekadar mencari penampilan rohani. Tuhan mencari buah. Survei membuktikan banyak orang mengejar karunia, tetapi sedikit yang bersedia dimuridkan. Ya, karena sebenarnya kekuatan gereja bukan terletak dari manifestasi karunia rohani, melainkan pada kualitas murid-murid Kristus yang ada di gereja setempat. Amin. Nah, boleh lihat sebelah. Apakah you sudah jadi murid yang benar? Anda sudah jadi murid yang benar? Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu, tanpa pemuritan, karunia rohani akan menghasilkan penyalahgunaan kuasa. Bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk tepuk dada. Ini karena saya. Cari validasi, jadi sombong. Oh betapa ngeri kalau kita membaca, oh mungkin bukan kita, saya membaca. Hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kalau saya baca gitu saya serem. Kenapa? Karena yang luar biasa itu Tuhannya, bukan hambanya. Hamba mah biasa aja. Karena ada Roh Kudus yang mengurapi dia, karena ada kuasa Tuhan menyertainya, dia jadi luar biasa. Ada tanda-tanda karena Roh Kudus bela namanya. Bukan bela nama orang itu sebagai si hamba. Kita hamba yang biasa. Tapi wah sungguh sepertinya dikipas-kipas. Wah ini yang luar biasa. Wah digelar karpet merah. Disediakan yang diperlukan fasilitas-fasilitas.
Tapi sesungguhnya tanpa jadi murid sejati, yang seperti itu akan berbahaya. Tanpa menjadi murid sejati, pelayanan akan menghasilkan luka. Kenapa? Kita ketemu banyak orang, beda-beda karakter. Ada yang satu manis-manis, ngomongnya lembut-lembut. Ngomong apa, belok dulu kemana-mana, baru nyampe. Kadang-kadang gak nyampe juga, nyasar. Saking kebanyakan melintir. Ya, ada yang to the point, main tunjuk-tunjuk aja, sakit hati. Kalau tidak jadi murid, kita tidak gampang mengerti. Akhirnya jadi saling menyakitkan. Pelayan Tuhan yang dimuridkan akan saling melayani, amin. Saling mengasihi, tidak berasa lebih hebat dari yang lain. Suara gue lebih merdu dari suara lo. Enggak begitu. Dibanding malaikat yang fales, kalau ada, saya enggak yakin ada malaikat fales. Malaikat itu suaranya jauh lebih merdu daripada kita. Jadi enggak usah belagu. Tanpa pemuridan, urapan atas orang tidak berintegritas akan mendatangkan kejatuhan. Sementara itu, murid-murid Kristus pasti mempraktekkan karunia rohani sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Di depan Bapak Ibu ada ayat dari Markus 16 ayat 17-18. Kita lebih sering baca Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ini pun sebenarnya bagian dari perkataan Yesus sebelum dia terangkat ke sorga. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi ini akan terjadi kalau kita menjadi murid. Dan kalau kita dalam proses memuridkan orang lain. Kita juga mau baca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka," ini yang namanya pemuritan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dua bagian firman ini jelas mengingatkan kita bahwa tugas utama kita adalah menjadikan murid. Menjadi murid dan memuridkan. Bukan sekadar menjadi penikmat hawa AC gereja. Bukan sekadar menjadi penikmat pujian penyembahan dan khotbah-khotbah menarik. Tetapi menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus mengamanatkan agar kita keluar. Bukan dari sekarang keluar-keluar, enggak. Tapi nanti dalam kehidupan kita cari orang, kita bertemu dengan orang-orang agar kita memuridkan, mengajarkan mereka kebenaran firman Tuhan sambil terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu ya. Dan menarik sekali, Tuhan Yesus bukan cuma nyuruh, dia menyertai dengan apa? Dengan kuasanya. Nah karena dia menyertai dengan kuasanya, tanda-tanda itu yang tadi kita baca di Markus 16 itu menyertai kita. Jadi gak sembarang, wih aku kan katanya pegang ular gak akan mati ya, aku minum racun gak mati, dipraktekan gitu, mati. Masih mati. Karena tidak dalam proses memuridkan. Karena tidak dalam usaha mengajar seperti yang sedang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi bukan buat pamer, bukan buat sombong-sombongan. Ya, ini khusus disertai karena kita sedang menjalankan tugas pemuritan. Ada jaminan penyertaan Allah dengan segala kekuatan kuasanya supaya ketika kita pergi memuridkan, kita merasakan perlindungan Allah, kita merasakan kekuatan Allah karena kita sedang ditugaskan menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk adakan tanda ajaib dan mujizat.
ketika kita menjadi murid-muridnya. Amin. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu yakin, jadi murid itu enggak sembarangan. Kalau tadi saya cerita pemain kungfu, ya murid-muridnya guru kungfu, dia tahu ini pasti punya power nih. Itu kan cuma cerita ya. Oke, tapi muridnya Yesus bukan orang biasa-biasa. Ini yang di sini orang-orang yang diperlengkapi kuasa loh. Lihat gak sih, gak serem apa? Nggak lihat sebelahnya, wih orang yang punya kuasa nih. Dua orang yang punya kuasa, kenapa? Memang disertai oleh Tuhan. Persoalannya Bapak Ibu sedang mempraktekkan kuasa Tuhan apa enggak? Kalau enggak ya kayak gini, mungkin kelihatan lemas-lemas, kelihatannya tidak berdaya, kelihatannya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kurang mempraktekkan kuasa Allah dalam pekerjaan tangan Tuhan. Ya, mulai hari ini kita mau berubah, amin. Pertanyaannya, mengapa sulit jadi murid? Ada 3 jawaban. Karena pemuritan menuntut penyangkalan diri. Ya, Lukas 9:23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu tahu enggak, menjadi murid itu satu-satunya pekerjaan yang mengharuskan kita bayar. Benar enggak? Ada enggak pekerjaan yang kita mesti bayar? Enggak ada sebenarnya. Kecuali jadi murid, jadi mahasiswa. Bayar kan? Kecuali sekolahnya gratis ya, seperti yang tadi kami sedang coba bangun. Itu karena anak-anaknya putus sekolah enggak mampu bayar. Tapi kan ada orang yang nyumbang, jadi ada biaya juga tetap ada bayaran. Betul ya? Cuma melalui tangan yang lain. Nah Bapak Ibu udah bayar, dapat kerjaan lagi. Benar kan? Gak ada sekolah yang oke, cuma datang nanti dapat ijazah. Kita ragu itu orang, kita marah. Wih kok udah dapat ijazah, sekolahnya kapan? Begitu kan? Kita mestinya mengatakan bikin PR dulu dong. Ada ulangan dulu, ujian dulu. Betul? Kalau anak Bapak Ibu langsung lulus begitu, terima kasih ke sekolah gitu, makasih Pak, akhirnya anak saya lulus tanpa belajar. Nggak terima juga gitu kalau orang tuanya benar, amin ya. Ya, Bapak Ibu pasti rasa, belum sekolah, belum apa, udah dapat ijazah, udah dapat surat kelulusan. Kayaknya kamu belum sekolah deh, benar ya? Nah, begitu juga kiranya kalau kita jadi murid. Ada tugas-tugas, ada aktivitas mengolah rasa, mengolah pikiran, mengolah perilaku kita. Tapi pada kenyataannya banyak orang lebih suka berkat. Gak ngapa-ngapain tahu-tahu dapet. Ya, banyak orang lebih suka kenyamanan, tapi tidak mau diproses. Ditegur marah, dikasih masukan tersinggung, diajak bertumbuh ogah. Di negara lain. Ya, kalau ada di sini ya tinggal bertobat, nggak susah. Tapi di negara lain ada. Yang kedua, karena ada budaya instan. Ya, semuanya cepat. Kalau dulu mau minum susu, cari sapi dulu. Ya, lama prosesnya panjang. Paling enggak mesti aduk dulu susu bubuk. Sekarang tinggal tuang glek sudah minum susu. Maunya cepat, singkat, padat dan cepat. Kita hidup zaman serba cepat, serba praktis. Dulu bikin foto cekreknya sekarang jadinya 3 hari lagi. Pakai jemur-jemur dulu. Oh sekarang sekali foto cek sampai 100 kali salah ulang lagi. Dulu nggak bisa ngabisin film dimarahin orang. Dan kita nggak bisa lihat muka gue lagi bagus apa kagak. Senyum gue miring apa kagak, nggak bisa lihat. Nanti kalau udah jadi tuh ya, udah dicetak baru kelihatan, ya gue lagi merem. Mau diulang settingnya udah beda. Tapi sekarang bisa. Ulang-ulang, apaan tadi kelihatan gendut dari angle berbeda dong gitu. Protes aja. Dan pasti yang kita lihat muka kita sendiri, orang lain mau merem melek bodo amat. Betul ya? Ya inilah. Terjadi perubahan karena memang zamannya berubah, serba instan. Padahal pembentukan karakter dalam rangka menjadi murid nggak bisa cepat.
seperti nanam pohon, selain pohon toge, yang lainnya perlu waktu. Amin Bapak Ibu ya. Nggak ada yang bisa tiba-tiba jadi sukses tanpa proses. Untuk dewasa aja ada waktunya. Dari jadi bayi sampai kemudian jadi dewasa itu perlu bertahun-tahun. Mazmur pasal 12 ayat 7b, ada ayat yang mengatakan begini, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Dalam tradisi Alkitab, angka 7 melambangkan kelengkapan dan kesempurnaan ilahi. Ketika perak ditaruh di dalam tungku api yang sangat panas, sang pengrajin tidak akan berhenti mengangkatnya, tidak akan berhenti dengan proses, tidak akan langsung mengangkatnya sebelum apa? Sebelum dia bisa melihat wajahnya, bayangan wajahnya di dalam api itu, di dalam perak yang sedang dimasak itu. Artinya apa? Di situ artinya semua kotoran, semua sampahnya sudah lenyap. Sehingga itu diproses 7 kali, berulang-ulang, sampai wajah sang pembuat, wajah sang tukang bisa kelihatan. Kita juga mungkin saja diproses berulang-ulang dalam api kehidupan yang tidak mudah, dalam proses kesulitan, masalah, tantangan, sampai sang pencipta bisa lihat wajahnya, karakternya dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya kan kadang-kadang kita baru dapat api sedikit aja, masalah sedikit aja, panas. Udah langsung, lepaskan kami daripada yang jahat. Belum apa-apa, Tuhan tolong saya. Diam dulu. Jangan-jangan Tuhan sedang proses kita. Dikit-dikit lepaskan. Yang mesti dilepas yang lain barangkali. Yang mesti dilepas barangkali kesombongan kita. Yang dilepas barangkali kepelitan kita. Yang dilepas barangkali hal-hal yang memang Tuhan gak suka. Bukannya proses pembentukan Tuhan itu yang mesti dilepas. Dikit-dikit minta cukup Tuhan. Lain orang saja. Kenapa aku yang susah? Barangkali memang masih harus diproses, dimurnikan. Barangkali masih ada kepahitan yang mesti disembuhkan. Supaya apa? Supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Wajah Kristus terlihat dari wajahnya kita. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Sampai wajah Raja ada di dalam hidupmu. Ya, coba sebelahnya wajah siapa? Mesti dipastikan ya. Yang ketiga, kenapa jadi murid susah? Karena ada luka dan ketidakpercayaan terhadap otoritas. Banyak orang sulit dimuridkan karena pernah disakiti pemimpin rohani. Oh tidak, udah jangan ngomong. Aku mah pokoknya taunya dia gak bisa lah begitu. Wah pokoknya udah jangan ngomong pemuritan. Nei, tidak is tidak. No ya. Karena kecewa pada gereja. Ya, takut dikontrol atau mungkin ada trauma dalam hubungan. Ya, dia yang ngomong, gue mah udah tahu kelakuan dia minus. Pemuritan Bapak Ibu bukan upaya manipulasi, bukan upaya mendominasi atau mengontrol secara rohani, tetapi ada relasi kasih, ada komunitas sehat yang mendampingi, ada orang-orang yang akan bertumbuh bersama-sama. Setiap orang itu sedang belajar. Jadi kalau masih salah-salah ya biasa namanya orang lagi belajar. Orang kalau belajar nyetir, kalau belum nubruk-nubruk tipis mah belum belajar. Ya Bapak Ibu ya, benar kan? Yang belajar nyetir pasti ada yang kesenggol apa, keserempet apa. Ya itu lagi belajar namanya. Begitu juga dalam proses pemuritan, kadang-kadang kita kesenggol, kita keserempet. Ya itu yang namanya lagi belajar. Untuk bertumbuh sama-sama dan pada akhirnya bisa memuridkan yang lain. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Dan seharusnya pemimpin yang sejati itu menjadi teladan dalam kehidupan, bukan hanya pintar secara intelektual. Seperti yang pernah dikatakan Rasul Paulus,
Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau bahasa Amplified Bible-nya, imitate me just as I imitate. Meniru, ya, bukan cuma mengikut tapi meniru, mencontoh, mencetak sama. Just as I imitate Christ. Seperti aku meniru, mencontek Kristus. Murid sejati pasti menghasilkan buah. 3 buah. Buah pertobatan yang pertama. Matius 3 ayat 8, hasilkan buah yang sesuai pertobatan. Seorang murid pasti orang yang sudah bertobat, amin. Gak mau orang belum bertobat mau jadi murid, gak bakal mau. Kalau udah jadi murid, udah bertobat aja belum tentu mau jadi murid. Ya, kadang-kadang masih level penggemar, masih level penikmat saja. Karena orang yang sudah bertobat mau susah payah jadi murid. Dan mereka yang menjadi murid pasti hidupnya berbeda dari sebelum mengenal Tuhan. Pertobatan sejati Bapak Ibu menghasilkan perubahan dalam hidup. Orang bertobat itu gak mau lagi dosa. Gak mau lagi deket-deket dengan dosa. Ya, nempel-nempel sama yang kayaknya bakal berdosa. Ogah, aku gak mau melukai Tuhanku. Karena aku sudah diselamatkan oleh darahnya yang mahal. Lain kebiasaan dan pola hidupnya. Tidak mau berbuat curang. Maunya coba terus jujur dalam bicara dan bertindak. Senangnya baca Alkitab dan berdoa. Halo, masih senang baca Alkitab? Masih, bukan covernya aja ya. Ya, masih senang berdoa? Bukan cuma doa makan loh ya. Doa terhubung dengan Tuhan. Selektif dalam bacaannya. Bukan berarti nggak boleh baca ya Bapak Ibu ya. Tapi dia milih bacaan apa yang sehat. Selektif dalam tontonannya. Bukan nggak boleh nonton drama Cina yang CEO-nya 3 tahun yang lalu nyamar. Yang tahu nih kayaknya, yang ketawa kayaknya tahu nih. Ya, ada banyak CEO tiba-tiba nyamar jadi tukang ikan, jadi tukang roti, tiba-tiba nanti dia punya kuasa begitu. Nggak salah untuk nonton tapi selektif dalam tontonan. Selektif dalam lagu-lagu yang dia dengar. Hello anak muda. Pilih-pilih lagu apa yang akan membangun hidupmu. Itu yang kau akan dengar. Itu buah pertobatan. Beda dengan zaman dulu. Bukan ganti kostum baju aja. Nggak harus rambut dicat putih, semuanya putih gitu. Supaya kayak malaikat. Nggak, serem. Ya kan, dari atas putih semua gitu, serem. Baju boleh colorful, ya, tetapi hatinya putih, karena dia tidak sudi lagi hidup dalam dosa. Amin ya. Yang kedua buah karakter. Galatia 5, 22, 23 sama-sama baca supaya hafal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh bukan hasil pencitraan. Buah roh adalah hasil hidup yang tinggal di dalam Kristus. Tinggal dalam Tuhan. Dalam pemuritan Tuhan akan membentuk cara pikir kita. Tuhan akan membentuk pengolahan emosi kita. Tuhan membentuk cara kita bicara dan bertingkah laku. Tuhan melatih integritas kita. Bukan berarti semua orang tiba-tiba jadi sempurna, tidak. Masih berproses, kadang-kadang masih salah, kadang-kadang masih kepleset ngomong, bertindak masih salah. Tapi dia terus belajar dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sehingga karakternya makin hari makin menyerupai Kristus. Karena itu perlu tekun. Karena buah tidak pernah muncul tiba-tiba. Yang ketiga, buah jiwa-jiwa. Murid sejati tidak berhenti pada dirinya sendiri. Dulu ada lagu, ku ingin tetap di sini, menikmati hadir kasih-Mu, gitu ya. Boleh menikmati kasih Tuhan dan harus menikmati kasih Tuhan. Tetapi mesti juga cari yang lain supaya bisa sama-sama menikmati kasih-Nya Tuhan. Dia akan bawa orang untuk dimuridkan kepada Kristus. Oke, melalui perubahan hidupnya, melalui usahanya mengejar kebenaran firman, melalui manifestasi Roh Kudus di dalam dan melalui hidupnya.
ada buah jiwa-jiwa. Makanya tadi firman Tuhan yang kita baca, demikian kamu adalah muridku kalau kamu berbuah banyak. Buah pertobatanmu kelihatan, buah karaktermu kelihatan, dan buah jiwa-jiwamu banyak. Bukan cuma berdoa, tapi kita juga turut menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita hanya untuk menjadi penonton rohani. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi murid. Dan murid sejati pasti menghasilkan buah. Buah pertobatan, buah karakter, buah jiwa-jiwa, buah kehidupan yang menyerupai Kristus. Hari-hari ini dunia tidak kekurangan orang Kristen. Enggak. Tetapi dunia sedang menunggu, menanti-nantikan murid-murid Kristus yang hidupnya berbeda. Murid-murid yang tetap setia ketika hidup terasa berat. Murid-murid yang hidup benar ketika tidak ada yang lihat. Ketika bisa ambil sesuatu tapi tahu ada rem dalam hatinya. Sehingga dia bisa katakan tidak. Murid yang tetap berjalan bersama Tuhan bukan karena mujizat tapi karena mengenal hatinya Tuhan. Dan semuanya itu tidak mungkin dilakukan kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini Tuhan tidak hanya bertanya, apakah engkau percaya kepadaku? Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau mau menjadi muridku? Apakah kita mau jadi murid Tuhan? Hari ini Tuhan juga mau bertanya, apakah hidupmu menghasilkan buah? Kalau belum, kalau masih ya ada Tuhan tapi masih asem, berarti masih harus diproses. Masih harus diolah kembali. Dan mari kita sama-sama belajar supaya kita bisa menghasilkan buah. Saya belum sempurna, entah sampai kapanpun gak akan sempurna kalau bukan Tuhan yang menolong perjalanan. Bapak Ibu juga sama. Kita sama-sama sedang belajar untuk menjadi seperti Kristus. Untuk lebih mengasihi Tuhan. Ku mau menjadi sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita nyanyi sama-sama, dalam setiap jalanku memuliakan namamu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.